Iya. Halo Jen. Belum muncul kayaknya. Ko siapa? Ko Rudi, aku tolong di admit dong. Oke. Kita Aku admit pakai... semua ya. Ya, Oke. Oh iya, Thank boleh. you. sudah soalnya 357. Ya. Oke. Bye. Oke, ntar ini aja ya. Halo, halo. Halo. Halo, ini siapa nih ya? Ada Jenny. Halo Jen. Ci, apa kabar? Baik, baik sekali. Ada Jenny, Jen. Wawan juga di samping kamu, Jen. Wah, gelap keluar. Lagi beberes. Lagi packing. Oh. Tadi potong rumput. Waduh. Halo Mi, ada Mimiho, ada David. Halo guys. Halo, Halo David. apa kabar? Baik-baik. Sang istri di sampingmu ya? Iya. Hey Sabrina. Emang kamu ngeliat? Enggak. Kan sih. Halo Pino, Aida. Halo. Apa kabar? Baik-baik. Halo. 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 Ini siapa lagi yang bersama dengan kita sekarang? Ada Francis. Siapa ini? Dari mana Francis ya? Dari Sydney? Francis? Hai Ci, ini Frans sama Asela Francis. Oh, Asela. Hai Asela, apa kabar? Pakai handphone yang pakai loginnya Frans. Oh gitu. Halo Frans. Halo. Iya, ada suara anak-anak tuh di belakang. Hello kids. Say hi. Ya, ada siapa lagi di sini? Ada, saya enggak kenal nih, Mon. Mon siapa ya? Halo Mon. Mon ini dari Australia atau mungkin dari Indonesia? Oke. Ada Yudith. Halo Yudith. Hai Yud. Apa kabar Yud? Ya, good. Baru aja selesai main soccer. Main soccer sama anak-anak ya? Iya. Terus ini. Oke. Kita sebentar lagi, beberapa detik lagi kita akan memulai. Oke, kita mulai aja ya. Shalom semuanya. Thank you loh ya sudah mau hadir bersama-sama lagi dengan kita untuk melanjutkan sesi ketiga rekoleksi keluarga ini. Yang mungkin yang miss pada sesi 1 jangan khawatir. Saya sendiri juga kepingin mengulang kembali pelajaran itu karena
tentu kita tidak bisa absorb dalam satu hari keseluruhan ya. Jadi jangan lupa di email kalian itu ada di sana. Ada video di sana, Bapak Andrianto menjelaskan mengenai bagaimana berkomunikasi dalam keluarga yang untuk membentuk keluarga yang harmonis. Oke, siang hari ini kita akan mendengarkan dua pasutri, yaitu Aida Vino dan Stanley serta AI. Mereka akan membagikan sharing inspiratif mereka, perjalanan hidup rohani mereka, dan bagaimana mereka berusaha membangun keluarga yang harmonis. Mungkin ada yang berpikir, Sabtu kemarin juga berbicara mengenai sharing. Betul, kemarin kita mendengarkan sharing yang begitu inspire kita, bagaimana keluarga Kristiani membangun keluarganya dengan fondasi yang begitu kokoh, yaitu Yesus. Oke, saudara-saudara, saat ini mari kita buka doa untuk memulai sesi 3 ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, ya Allah Bapa. Engkau mengumpulkan kami kembali bersama pada siang hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Pimpinlah sesi 3 ini agar semuanya berjalan dengan baik. Dan siapkanlah hati kami untuk dapat mendengarkan sharing dari saudara-saudari kami. Sehingga kami terbuka dan mampu melihat karya-Mu. Dan tariklah kami untuk mendekat kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, saya panggil bintang tamu kita yang pertama, Pak Sutri yang sudah saya kenal sekitar ada 6 tahun. Vino dan Aida. Selamat siang. Selamat siang. Halo semuanya. Thank you loh ya sudah bersedia menjadi korban saya. Thank you juga udah diberi kesempatan. Iya nih, kepingin ngobrol-ngobrol dengan kalian dulu ya sebelum, jangan khawatir, kita santai-santai aja. Saya tahu mengenal kalian walaupun 6 tahun, tapi ya kepingin tahu juga bagaimana kalian bisa bertemu, lalu kemudian gimana sih awal perkawinan kalian. Ya mungkin kita ngobrol dulu kali ya sedikit. Ya, kita bertemu, saya sudah ada di Sydney itu sekitar 30 tahun yang lalu, dan Aida sekitar kira-kira 20 tahunan. Nah, kita bertemu itu dari teman ya. Dulu teman bilang si Aida ini, Aida itu, ya akhirnya kita bertemu. Saya bertemu dengan Aida dengan pandangan pertama, ya dari mata turun ke hati. Waduh. Dan juga kita pacaran lumayan cukup lama. Itu sekitar 3 bulan lah. Wait. 1, 2, 3 months. Nah, setelah itu saya melamar Aida dan kita married. Wah. Aida, ini ada jebakan Batman kayaknya si Vino deh. Iya, benar. Saya dijebak dengan martabak manis dicampur daun singkong. Oke, masalah 2 hal itu ntar habis selesai kita rekoleksi, I will ask you how to make them. Oke. Iya, boleh dong cerita sedikit ya bagaimana perkawinan awal kalian. Jangan khawatir, pertanyaan saya tidak ada jebakan Batman di sini ya. Iya, ya boleh. Dalam perkawinan kita sudah 19 tahun dan dikaruniai 3 anak. Untuk yang 18 tahun laki-laki, 17 tahun juga laki-laki, dan yang 10 tahun adalah perempuan.
Background saya seorang dari background yang tidak punya figur ibu, dan di situ papa saya mendidik saya secara mandiri dari kecil sampai saya bertumbuh menjadi dewasa. Saya independen, jadi saya mempersiapkan semuanya di dalam kehidupan saya dengan sendiri. Disitulah saya merasa percaya diri saya kuat sekali, dan juga saya merasa tidak butuh orang untuk di dalam kehidupan saya. Saya juga tidak butuh komunitas, karena dalam waktu itu komunitas buat saya adalah tempatnya gosip, dan kehidupan saya maunya yang simple aja, tidak banyak gosip. Ya, kalau dari saya ya pemikiran saya emang begitu dulu, pemikiran komunitas, pikir ya gosip kali ya. Saya juga dari background yang sangat independen. Pertama di Australia juga saya itu diajarin kerja oleh papa saya, dan juga saya sekolah sambil bekerja, dan juga dalam hasil kerja itu saya membiayai sekolah sendiri dan juga membiayai hidup sendiri. Dan juga di awal pernikahan kami ya Manis-manis saja. manis-manis saja, sama seperti yang lain lah. Tapi setelah itu karena keegoan kita masing-masing, kadang-kadang setiap kali kita bertengkar ya keluarlah kata-kata ya perceraian, atau ya udah pisahlah sampai di sini aja, kayak begitu. Ya, di saat itu saya emosinya masih tinggi sekali ya, dan ego saya memang tinggi sekali. Di situ saya pikir saya nggak membutuhkan teman hidup kalau misalnya saya mendapatkan masalah, karena saya bisa menyelesaikannya sendiri di situ. Wah, jadi kata-kata cerai itu bagi kalian biasa ya pada saat itu ya, sering menggunakannya. Don't try this at home ya, saudara-saudara. Oke, nah mungkin sekarang yang saya penasaran sebenarnya ya ini. Kalian karena begitu independen, tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan komunitas, tapi kan kalian masuk dalam komunitas. Nah, itu bisa mungkin ceritakan sedikit? Ya, di situ ada dark side saya ya, waktu tahun 2007 itu saya mengalami beberapa kecelakaan, 2 di pekerjaan, dan juga di emergency pun selalu bilang, wah kamu sering sekali ini di sini ya. Dan juga istri saya Aida juga beberapa kali kena miscarriage, keguguran dengan anak yang twins waktu itu juga. Dan terakhir saya juga kena musibah kecelakaan tabrakan mobil. Nah itu saya dalam kecepatan 90 km/h saya lost control, akhirnya nabrak tembok. Tapi disitulah dimana Tuhan sangat baik kepada saya, karena di situ Tuhan sudah menyediakan saya penolong baginya. Ya, di situ si Vino ya, dia mengalami kecelakaan itu ya, kehidupan kita ya, dia di situ merasakan satu kekosongan yang luar biasa, khawatir, ketakutan akan kematian. Ya, di kematian waktu itu saya emang ada berpikir begitu, karena saya pikir saya mempunyai anak-anak yang masih kecil, terus juga istri saya juga masih cantik, masih muda. Kawin lagi. Never try that. Saya jadi saksi kalian. Saksinya kan gitu. Nah itu dulu omongannya begitu. Hanya iklan, daripada nggak tegang. Oke, kita lanjut. Jadi di situ setelah di situ saya untuk mencari-cari, saya juga mencari Tuhan, dan disitulah saya dan Aida diskusi, dan kita mau join komunitas. Ya, di situ kita juga dibimbing untuk para senior kita, di mana mereka menganjurkan kita untuk dalam sekeluarga kita ikut retret. Dan pada saat itu kita merasakan ya kita
menjalankannya itu apa yang baik gitu ya. Di situ makanya kita ikut retret dan pada acara pencurahan Roh Kudus, Vino menangis sejadi-jadinya. Jangan diceritain tuh. Ya, di situ saya merasakan sangat indah sekali karena di mana Tuhan Yesus telah menjamah saya dan juga spesial di situ juga saya diberikan kesempatan untuk hidup baru dan juga saya juga dimaafkan atas kesalahan saya dulu selama 10 tahun oleh Aida, di mana akhirnya dia memaafkan saya dengan setulus hatinya. Ya, malam itu waktu malam dia pencurahan Roh Kudus, dia meminta maaf. Saya kaget, benar-benar saya kaget. Karena apa? Dia sudah berkali-kali minta maaf gitu, tapi di malam itu dia minta maaf lagi dan di situ membuat saya maksudnya kenapa dia minta maaf lagi padahal saya sudah memaafkan dia, dan juga disitulah memberikan satu mujizat buat saya ya, kerendahan hatinya sebagai suami gitu. Egonya dia turun jauh banget dan di situ juga memacu saya untuk ego saya memaafkannya dengan totally, nggak ada disimpan-simpan lagi. Luar biasa ya, saya sendiri merasakan joy loh, merasa bahwa Tuhan tuh benar-benar baik. Saya mau mengatakan bahwa kalian pasti merasa lega pada saat itu, ya? Iya, betul. Merasa sangat lega. Dan sebenarnya mungkin yang masih penasaran bahwa setiap kali kita melangkah mendekat kepada Tuhan itu sebenarnya ada suatu proses di dalamnya. Proses itu bisa berupa ya suatu kendala kali. Nah, apakah kalian pun juga mengalami hal yang sama selama proses pendekatan itu? Sudah pasti. Kendala kami karena kami dari orang yang sangat independen, dalam pekerjaan apa kita bisa kerjain, tapi waktu itu kita nggak bisa memperpanjang atau memperpendek. Dan saya mempunyai anak yang 3 sudah dari meningkat remaja ke dewasa, dan disitulah padatnya waktu dan padatnya kegiatan seringkali di situ membuat saya menjadi emosi yang meluap, dan juga kita sering miskomunikasi dengan anak-anak di dalam keluarga. Kalau saya udah emosi, saya terhadap keluarga, saya nggak mau tahu, saya diamin semuanya, dan saya tidak mau masak, dan saya tidak mau melakukan kegiatan apapun. Saya mendingan membiarkan mereka melakukan sendiri. Jadi saya nggak kasih mereka makan. Aduh, martabak manis sudah nggak ada ya? Wah, jadi benar-benar suatu pribadi yang sangat keras ya, Aida. Iya. Nah, pada saat itu sudah ikut komunitas atau awal-awal ya? Awal-awal ikut komunitas dan sampai masih berterus berapa kali gitu ya kan, di dalam komunitas kita ikutin terus, tapi itu susah sekali emosi saya itu, keegoan saya, terus karena padatnya acara gitu kan, kami juga bekerja, punya usaha kecil sendiri gitu. Nah di situ ya saya terus ikut komunitas tapi emosi saya juga terus ikut. Disitulah akhirnya saya belajar untuk gimana setelah saya ikut dalam komunitas, setiap ada masalah, setelah itu saya bisa mengontrol diri saya. Iya, saya bisa bayangkan kalian itu pasangan yang sangat sibuk. Lihat aja di belakang kalian itu banyak barang tuh. Iya. Dan kita juga terbuka dengan teman-teman di dalam sel komunitas. Saya memberikan mereka untuk menasehati kita sebagai orang tua, saya sama Vino, dan memberikan nasihat juga buat anak-anak saya. Ya, saya nggak bisa menasehati mereka totally semuanya, tetapi saya membutuhkan mereka untuk memberikan nasihat kepada anak-anak saya. Kita selalu welcome. Kalian menjadi terbuka ya, iya. Terbuka terhadap nasihat dari saudara-saudara atau teman-teman kalian. Betul.
Iya. Nah, mungkin yang tersimpan dalam pikiran saya itu bahwa setelah mengalami proses yang bagi saya tidak panjang walaupun waktu kita sangat pendek ini, tapi perjalanan hidup kalian pasti sangat panjang. Kalian menghadapi struggling, lalu kemudian kendala ini, dan kemudian bagaimana berkomunikasi dengan saudara kalian, teman kalian, dan bagaimana berusaha melayani. Nah, mungkin bisa men-sharekan kepada kita apa yang kalian rasakan, dampak yang terbesar yang kalian rasakan dalam kehidupan setelah dekat dengan Tuhan. Saya sebagai istri, saya mendapatkan ketenangan batin karena saya lihat si Vino dan yang saya rasakan dia semakin bertambah kasihnya kepada saya dibandingkan waktu dulu pacaran, meskipun pacaran kami 3 bulan gitu ya. Terus kemudian Vino juga selalu memberikan kiss good night di setiap malam, dan keesokan paginya dia selalu memeluk dan say I love you, meskipun kadang-kadang saya sama dia argue. Dan saya tuh argue ya, saya nggak mau memaafkan gitu kadang-kadang, tapi di situ dia selalu memberikan sesuatu yang dia mencintai saya dengan sepenuh kasihnya, dan juga di dalam itu berarti ada pengampunan, makanya saya bisa memaafkan dia meskipun kita sering ya argue. Ya sering memang kesalahpahaman pasti ada lah. Ya sebagai ibu juga saya merasa senang dan bangga dengan anak-anak saya karena mereka menjadi tim yang selalu bekerja sama gitu dan menghargai setiap di dalam keluarga satu sama lain. Mereka juga selalu membantu kita sebagai orang tua. Dia tahu mereka membantu pekerjaan-pekerjaan rumah, terus menjemput adik-adiknya juga dan look after. Saya bisa bayangkan Aida, karena sibuknya kamu tuh bisa saya pahami karena saya sendiri juga punya 2 anak remaja, ya. Iya. Mbak, saya kepingin dengar dari Vino. What do you think, Vino? Kalau dari saya sendiri, ya saya sebagai kepala rumah tangga, ya saya merasakan anugerah yang besar yang diberikan Tuhan itu menjadi sebagai imam di keluarga, dan juga Tuhan telah memberikan saya kerendahan hati, dan kita juga bisa berrekonsiliasi sama anak-anak, di mana kita waktu itu membasuh kaki ketiga anak kita. Di situ kita bilang, pas mau membasuh kaki itu anak-anak langsung bilang, "What's wrong, moms and dad? Are you going to divorce?" Mereka berkata begitu. Kita bilang, "No. Kita we are sorry that we treat you at all this time and we do something bad to you, and we are very, very sorry." Di situ juga maksudnya saya merasakan betapa penyesalan saya dulu saya melakukan kepada anak saya yang besar. Kalau saya bilang itu saya sangat kejam kepada dia. Saya kalau marah, saya bisa tendang dia, saya bisa pukul dia. Itu saya sangat menyesal atas semua kelakuan itu. Vino, it's okay kalau kamu nggak siap menceritakan hal ini, nggak apa-apa. Kamu okay? Ya. Okay. Sorry. Nggak apa-apa. Ya sekarang kita sebagai orang tua ya kita merasakan karena dalam anugerah yang diberikan kita menjadi keluarga yang semakin dekat, kita dalam kesibukan kita juga semakin mencoba terus untuk belajar untuk menjadi orang tua yang rendah hati. Di dalam pengampunan kita juga belajar, meskipun ya kita
susah untuk melakukannya ya. Untuk itu karena kan gengsi juga kita inian, tapi ya karena kita sudah mengikuti Tuhan, ya kita melakukannya sesuai dengan keinginan dari Tuhan untuk memberikan pengampunan di dalam keluarga. Iya. Dan juga ya saya juga bersyukur bisa di mana juga mengikuti komunitas pada saat ini, banyak masukan-masukan dari teman, dan juga di mana kita juga ditingkatkan untuk berdoa bersama keluarga, dan juga ya disitulah di mana saya sekarang merasakan di mana indahnya keluarga, dan juga di sekarang ini saya bisa mengatakan ya keluargaku adalah surgaku, karena memang saya merasakannya itu sekarang ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Aida, Vino. Saya tahu tidak gampang kalian membagikan hal ini kepada kita semua. Dan saya bisa melihat betapa besarnya rahmat Tuhan dalam kehidupan kalian dan anak-anak kalian. Sayang sekali ya waktu kita sebenarnya tidak banyak, dan mungkin ada di antara para peserta yang kepingin bertanya bagaimana kalian menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga kalian, bagaimana kalian menghandle anak-anak. I know we are not perfect. Saya juga mengerti itu, tetapi mungkin bagi ada yang ingin bertanya dan kalian bersedia untuk membantu mereka setelah acara rekoleksi. Ya. Iya, Ya. bisa. Bisa. Makasih banyak Aida, Vino. Thank you juga. Saudara-saudara semua, kita telah mendengar bagaimana pribadi-pribadi yang begitu keras, begitu mandiri, yang tidak membutuhkan siapa-siapa. Siang hari ini kita mendengar Tuhan menarik mereka. Tuhan membuka hati mereka. Saudara, saya akan mengajak pasangan muda, Aai dan Stanley, di mana pasangan muda ini pernah mengikuti komunitas, lalu kemudian mereka off sekitar mungkin 1,5 atau 2 tahun, lalu mereka kembali ke dalam komunitas. Kita panggil mereka ya, bintang siang hari ini. Halo, Stanley and Aai. Halo Cionce. Halo Ci. Halo, apa kabar? Baik. Kalian dengarkan seperti janji saya, tidak ada jebakan. Tidak ada jebakan dalam pertanyaan saya. Anak-anak lagi di mana nih? Lagi main di luar. Tadi pagi kita beliin mainan biar sibuk. Oh, what a good trick. Iya. Thank you loh ya sebelumnya kalian sudah bersedia menjadi panelis kita siang ini. Iya, kalian masih ingat kan mungkin khususnya ya kita sudah kenal sekitar 6 tahun ya. Rasanya sih waktu itu Candice masih sangat kecil. Ya, mungkin bisa share sedikit gimana kalian berdua bertemu dan married? Thank you Cionce. Halo semuanya, saya Aai dan Stanley. Ya, kami baru menikah itu 9 tahun lamanya. Kami memiliki 2 anak. Yang pertama anak kami perempuan, umurnya 7 tahun, namanya Candice, dan yang kedua itu laki-laki umur 4 tahun saat ini, namanya Elijah. Saya ketemu Stanley itu saat kami sedang muda-mudi di KTM. Tapi setelah Candice lahir, kami pun udah nggak meninggalkan sel kami. Untuk informasi teman-teman, saya memanggil Stanley ini dengan panggilan Paupe. Jadi nanti pada saat sharing, kalau misalnya saya panggil dia Pei, teman-teman sudah tahu ya. Terima kasih. Bagus juga ya. Oke, Pak Sutri yang lain tuh boleh dicontoh tuh, pakai nickname, ya panggilan sayang ya. Iya. Saya memang ingat sekali sih bahwa kalian tuh ikut komunitas lalu kemudian off. Pingin tahu sih kenapa waktu itu kalian pingin cuti mungkin atau gimana, apakah ada kebosanan di dalam komunitas dalam sel kalian atau mungkin kecapean atau apa tuh kira-kira?
Mungkin kalau misalnya alasan kenapa kami meninggalkan sel murni karena kehadiran Candice ya, Pe ya. Saat itu kami baru punya anak, baru menjadi orang tua. Kalau misalnya kalau dikata mah kita baru punya mobil baru tapi kita nggak bisa nyetir. Nah itu rasanya saya saat itu. Jadi jalan sedikit bingung gitu, takut kalau nabrak sini nabrak sana. Iya. Jadi dengan situasi seperti itu kayaknya sudah cukup. Di sini keluarga kami juga nggak banyak. Dan untuk berpikiran untuk bersel lagi, berkomunitas lagi, saya rasa itu bukan suatu prioritas kami sih saat itu, Ci. Iya, which is sebenarnya normal. Saya juga begitu sih waktu merit awal ya, kepinginnya fokus pada keluarga ya. Betul, apalagi anak pertama ya of course kita mesti belajar banyak bagaimana menjadi ibu yang baik, bapak yang baik gitu. Ya, tapi kan ya akhirnya kalian memutuskan untuk off. Tapi kan yang membuat saya penasarannya itu juga sebenarnya yang membuat kalian mau kembali ke komunitas. Padahal kan waktu itu anak juga masih kecil gitu. Nggak ada pertanyaan lebih gampang, Ci. Ini jebakan ya? Enggak sih. Kenapa, Pe, mau balik ke komunitas? Mungkin saya harus ceritain dulu apa yang terjadi kepada diri saya setelah Candice lahir. Saya berhenti bekerja saat itu. Saya masih berdoa sih. Saya itu kalau doa itu musiman. Jadi pada saat Candice lahir itu saya sukanya doa yang dengan pegangan buku yang depannya Bunda Maria. Saya doa dari situ novena, doa kepada Santo Pelindung, sampai di akhir itu ada doa seorang ibu saya doakan. Kalau pada saat saya punya Elijah, saya cukup lekat sekali dengan Rosario. Bagi saya Rosario itu sarana yang paling sangat amat mudah buat saya untuk berdoa. Kenapa? Karena saat saya temani mereka tidur itu, saya selalu menggunakan waktu itu untuk berrosario. Ya, saya masih temenin mereka tidur sampai saat ini karena saya enjoy sih untuk melakukan itu. Karena saya yakin kalau tua nanti, saya pasti miss gitu momen ini untuk mereka. Dan kayaknya semua, kita tahu ya sebagai, kita tahu kalau misalnya anak capek itu susah tidurnya. Jadi pada saat hari-hari seperti itu, saya bisa rosario 5-6 kali putaran. Sampai sekarang anak-anak saya itu udah mengenal rosario. Dan saya harap rosario itu melekat di dalam kehidupan mereka nanti. Amin, amin. Amin, amin. Sungguh luar biasa. Iya. Dan juga saya yakin kalau teman-teman yang udah memiliki anak itu pasti tahu, apalagi seorang emak, badan udah capek, pikiran itu banyak. Betul, betul. Saya juga begitu. Dulu dan sekarang. Ya banyak pikiran, belum urusin anak. Kalau anak sakit itu saya paling takut. Belum lagi waktu itu pada saat Candice lahir, Stanley pekerjaannya itu belum stabil lah bisa dibilang. Saya yang tidak bekerja saat itu saya jadi khawatir juga, dan juga saya bingung bagaimana bisa membantu keluarga saya dan bagaimana karir saya nanti. Itu sih yang selalu yang saya pikirin pada saat itu. Kan jadinya akhirnya itu saya menjadi pribadi yang linglung atau pelupa. Kalau saya biasa ngomongnya hun-hun. Kalau misalnya beli barang itu saya lupa, barangnya saya ambil lupa. Kalau kunci rumah sampai saat ini baru 2 kali nih ketinggalan. Kalau saya lupa HP, kira-kira saya sama HP itu kayak main hide and seek. Jadi selalu lupa HP-nya itu ada di mana. Puncak kelinglungan saya saat Candice sorry. Nah, nggak apa-apa, Aai. Nggak apa-apa. Bila kamu berat men-sharingkan, ya nggak apa-apa. Kita mengerti. Are you okay? Ya, oke. Kita lanjut ya.
Sampai Candice itu berusia kira-kira 14 bulan. Dia terkunci di mobil. Jadi saat itu saya udah taruh HP saya di mobil, udah taruh tas, terus saya taruh Candice itu di dalam mobil, saya pasang sabuk pengaman dia. Entah kenapa saya kasih kunci mobil saya ke dia. Akhirnya terus saya tutup mobilnya. Akhirnya Candice pun mengunci dirinya sendiri gitu di dalam mobil. Karena kejadian itu saya merasa saya itu bodoh gitu. Kok bisa ya emak ngunciin anaknya gitu di dalam mobil? Itu yang saya rasakan saat itu. Akhirnya saya merasa menjadi pribadi itu yang nggak ada gunanya gitu. Saya nggak berharga. Seperti itu. Perasaan itu tuh lama-lama jadi bukit. Kalau misalnya sekarang saya pikirin lagi, mungkin saya sudah sampai tahap depresi saat itu. Gitu. Ai, kita semua tidak lepas dari kesalahan, ya. Kamu jangan menyalahkan dirimu lagi. Oke, itu masa lampau, ya. I'm telling you, I did the same thing. Saya pernah melakukan kesalahan sampai sekarang pun dengan 2 anak remaja saya. Saya sama Franz masih tetap aja melakukan kesalahan. But you are not alone, sister, ya. Thank you, Ci. Aku lanjut ya. Terus ada satu peristiwa itu di mana kami diundang ke pernikahan teman kami dulunya yang di sel KTM dulu. Di sana kami menghadiri pernikahan mereka, lalu kami juga ketemu lagi dengan teman-teman lama kami di sana. Lalu ada satu perkataan pengantin ini yang sungguh sangat menyentuh saya saat itu. Dia berkata, very very simple, dia berkata seperti ini. Ai, kata-kata lu kejadian nih, gue akhirnya married. Saat itu very very simple kalau saya pikirin lagi. Tapi pada saat dia berkata seperti itu, saya merasa tersentuh. Di saat saya merasa depresi, di saat saya merasa sudah nggak ada siapa-siapa, saya sendirian, ada orang yang mengingat kata-kata saya itu merupakan sesuatu banget. Saya merasa saat itu tuh Tuhan sendiri yang memeluk saya. Dia sendiri yang bilang, Ai, you are not alone. Kamu nggak sendirian selama ini. Aku selalu ada untuk kamu. Seperti itu. Akhirnya setelah kejadian itu, kerinduan untuk berkomunitas pun muncul. Setelah aku kasih tahu Stanley, kalau misalnya aku udah rindu untuk sel dan berkomunitas, akhirnya pada saat kira-kira Candice 2 tahunan kayaknya, kami pun memutuskan untuk pulang kembali kepada komunitas yang telah mempertemukan kami, yaitu KTM. Sampai saat ini sel kami masih, puji Tuhan, masih dipelihara 6 keluarga dengan 10 anak-anak kecil. Dan saya akan selalu setia untuk menunggu pekerjaan-pekerjaan yang akan Tuhan kerjakan melalui sel saya ini. Seperti itu sepertinya, Ci. Iya, sorry loh Ai ya, kayaknya benar deh pertanyaan saya membuat kamu jadi mengingat masa lampau. Oke, I give you some time off sekarang. Sekarang Stanley deh kalau gitu. Nah, Stan, ya sebagai suami, sebagai pasangan, kan maksud saya, apakah saat Ai mengatakan, yuk kita ikut sel kembali. Nah, kamu apakah maksudnya ada pemikiran, jangan dulu atau kan kamu oke-oke saja. Maksudnya saya, kalian sudah anak-anak masih usia pun masih enggak gede banget, belum remaja, tapi kamu kok oke aja gitu loh. Apa yang membuat kamu itu melakukan ini juga? Ya, saya waktu itu sih oke-oke aja ya. Sebab salah satu hal yang telah saya pelajari di dalam membina keluarga itu adalah hal mengenai support. Jadi waktu itu pas Ai udah mengalami
kerinduan yang begitu besar untuk kembali berkomunitas dan juga join cell dewasa muda-mudi, saya tanpa ragu menjawab, ya tentu. Alasannya kenapa? Karena yang pertama tadi saya sebut adalah support. Jadi saya ingin mensupport keinginan AI. Dan waktu itu sih saya dari sisi saya sendiri sebenarnya ada sedikit reservasi karena saya kurang kenal orang-orangnya dan juga jadi takut kayak nggak srek lah atau mungkin ada personality clash dan sebagainya. Yang kedua, sebenarnya saya sendiri sih juga udah ada mulai sedikit untuk rindu kembali berkomunitas dan merasa saat itu pas AI nanya kepada saya adalah saat dan sarana yang tepat. Juga untuk yang ketiga itu saya merasa bahwa kehidupan berkomunitas itu adalah merupakan suatu kendaraan yang mempunyai support system dan network yang sungguh baik untuk bisa menolong personal growth saya sendiri dan juga untuk terutamanya kehidupan rohani keluarga saya. Ya begitu. Wah, suami yang baik ini deh, Stan. Iya, benar. Suatu support yang sangat baik dalam kehidupan keluarga kalian, seorang bapak yang benar-benar melihat apa yang dibutuhkan oleh pasangannya, ya. Nah, di sini saya jadi ingat pelajarannya Pak Andrianto mengenai love, God's love. Baterai kita harus selalu di-charge. Kayaknya Stanley di full charge terus ini kayaknya ya. Oke. Iya. Nah, sekarang kalian sudah kembali di dalam komunitas, dalam sel. Gimana rasanya? Mungkin maksud saya kalian bisa membagi waktu dengan anak-anak, dengan kehidupan profesi kalian. Nah, itu gimana rasanya setelah kembali ke dalam komunitas? Mungkin saya ajak kembali waktu pertama kali kami akhirnya join sel itu, kembali berkomunitas. Nggak semuanya berjalan dengan lancar ya, karena tadi ketakutan saya itu ternyata cukup menjadi kenyataan. Saya yang nggak kenal orangnya, jadi bukannya nggak srek bagaimana ya, tapi jadi merasa sedikit aneh aja. Dan apalagi saya pribadi, saya orangnya pemalu kalau misalnya baru ketemu orang, dan jadi kayak introvert begitulah. Dan juga waktu itu ada merasa skeptikal karena keluarga muda-mudi itu kan cenderung mempunyai anak-anak yang kecil kan. Jadi saya ada berpikir gimana sel bisa berjalan dengan lancar kalau misalnya ada anak-anak kecil yang lari sana lari sini berisik begitu. Cuma akhirnya ya segala challenges apapun yang kami alami waktu itu tetap kami jalani karena kami tahu sebagai keluarga itu keinginan kami adalah untuk kembali bertumbuh di dalam Dia. Jadi tetap kami jalani. Tadi Cionce ada sedikit mention tentang anak-anak. Jadi kalau mengenai soal anak-anak di dalam sel kami, itu mereka juga ada mempunyai suatu kegiatan-kegiatan rohani. Juga ada cerita-cerita rohani dan juga ada activity semacam kayak craft dan juga afternoon tea. Nah, kita senang melihat friendship antara mereka, anak-anak yang umurnya cukup sama lah, cukup mirip-mirip. Dan tentu harapan kami itu nanti kalau mereka sudah gede dan apabila ada waktu di mana mereka mungkin merasa kesendirian atau kesepian, mereka selalu tahu bahwa di situ ada komunitas. Mereka tahu ada teman-teman mereka di situ yang bisa mereka andalkan untuk mereka sebagai bisa menjadi teman lah begitu. Iya. Menarik sekali Stan, karena di sini saya tahu bahwa tidak gampang ya. Ya dengan pribadi kamu seorang pemalu ya. Siapa nyangka? Saya nggak menyangka kamu pemalu loh. Sekarang aja malu sih. Oh iya. Iya. Nah, oke, mungkin kita lanjut sedikit aja lagi. Bahwa karena keinginan hati kalian yang benar-benar ingin mendekat kepada Tuhan. Coba kita kalau bisa dibagikan sedikit apa sih yang mungkin ada yang menarik dalam proses pendekatan itu? Maksudnya tarikan apa yang terjadi dalam proses pendekatan itu gitu.
Ya, jadi kalau menurut saya salah satu bagian dari hidup berkomunitas itu adalah saya diberi kesempatan untuk mempunyai keluarga yang lebih besar dari yang saya punya sebelumnya. Dan itu adalah yang sungguh saya rasakan terhadap saudara-saudari di dalam sel saya. Mungkin kata support itu adalah salah satu kata yang paling saya sering pakai dalam sharing saya ini. Sebab itulah yang benar-benar saya dapatkan di dalam segala usaha saya di dalam membina keluarga dan juga di dalam kehidupan berkomunitas. Ini paling saya rasakan ketika kedua orang tua saya meninggal waktu itu pada bulan Maret 2016. Pada saat papi saya dan mami saya meninggal, waktu itu si Ai lagi mengandung anak kami yang kedua, Elijah. Dan dia waktu itu lagi third trimesternya. Jadi kami sepakat kami tidak mengambil resiko buat Ai dan juga Candice waktu itu ikut saya kembali ke Jakarta. Kedua peristiwa ini, meninggalnya papi dan mami, tanpa kecuali itu adalah peristiwa yang paling menghancurkan di dalam kehidupan saya. Tentu saya kehilangan kedua orang tua saya. Tetapi circumstances-nya kejadian itu adalah yang membuat peristiwa itu susah untuk saya telan dan saya cerna. Sorry Stan. Ya, saya ingat memang kejadian itu. Saya sempat ngobrol sebentar sama Ai pada tahun itu. I'm really sorry to hear that again. But trust in God ya, bahwa papi mami itu di atas selalu mendoakan kalian. Ya. Ya, mungkin saya lanjut. Meninggalnya papi waktu itu cukup tiba-tiba. Jadi waktu papi meninggal, saya tidak sempat melihat dia untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Segala doa dan dukungan moral yang saya dapatkan dan juga keluarga saya dapatkan dari keluarga komunitas dan juga keluarga sel saya waktu itu sungguh membantu keluarga saya dalam melewati hari-hari yang susah setelah papi meninggal. Bagi saya waktu itu apabila meninggalnya papi nggak cukup, mami selayaknya cinta sejati papi saya waktu itu juga menyusul papi ketika dia meninggal tepat 7 hari setelah papi meninggal. Pada saat itu adalah saat terendah dan tergelap di dalam kehidupan saya. Namun sekali lagi, segala kekuatan yang saya perlukan untuk bisa bangkit kembali, itu banyak dikontribusikan oleh saudara-saudara di dalam komunitas dan juga dari anggota-anggota sel saya. Saya merasa tidak pernah di dalam kehidupan saya pernah mendapat suatu dukungan yang begitu besar dibanding yang saya dapatkan saat itu. Peristiwa inilah yang membuat saya semakin bersyukur sampai pada saat ini bahwa keluarga saya masih dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dan bagaimana dia tidak pernah meninggalkan keluarga kami dan dia selalu menyertai kami di dalam segala hal yang kami lalui setiap harinya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sorry lo ya, sekali lagi saya pribadi minta maaf terhadap AI Stanley kalau sharing-sharing hari ini ternyata kalian harus mengungkapkan kembali masa-masa di mana kalian sedang dalam kedukaan, dalam kesedihan, ya. Kemudian mana lagi AI mengalami stage depresi. But I can feel it bahwa kalian sekarang feel joy. Dan mungkin AI, you okay AI? Kamu merasa happy sekarang AI? Ya, setelah
setelah ikut sel dan setelah kembali ke berkomunitas ya Ci, maksudnya ya Ci? Iya. Setelah kembali ke sel berkomunitas, saya merasa saya happy, hidup saya lebih bermakna. Yang paling utama yang saya rasakan itu relasi saya dengan Stanley itu lebih baik. Saya lebih bisa menghargai Stanley sih. Stanley tadi bilang dia itu introvert. Yaitu yang saya rasakan juga pada awal-awal pernikahan kami. Dia selalu diam, dia selalu kalem. Ada badai apapun dia selalu calm gitu. Karena kita ikut sel itu kan ketemu 2 kali sebulan. Dan di sana itu kita ada pujian bersama, kita ada sharing bersama. Di saat sharing itu kan kita sharing itu dengan pasutri yang lain. Jadi pada saat Stanley ngomong, saya cukup agak wow, begitu seperti itu. Saya nggak nyangka ini orang yang saya nikahi ada wow-nya juga sih, gitu sih, gitu saat itu. Nah, dan saya merasa dari diri saya sendiri, saya sungguh sangat lebih menghargai Stanley dibanding pada saat kami menikah dulu. Dan juga saya merasa dukungan dari teman-teman sel itu sungguh ada. Saya itu ada benjolan di tiroid saya. Dan saya rencana tahun ini dioperasi. Bukan tumor, bukan yang ganas, bukan tumor ganas, tapi emang dokter udah rencana bilang mendingan dioperasi. Sebelumnya itu saya sangat takut untuk ngomong oh iya saya ada benjolan tuh saya nggak berani. Kalau misalnya saya cuma bisa ngomong benjolan tuh ke Stanley, walaupun dan saya cuma kasih tahu ini ke papa mama, cici-cici, dan juga betul-betul teman terdekat saya. Karena sebenarnya saya takut untuk menjalani proses ini. Belum lama ini saya kasih tahu sel saya kalau iya saya akan menjalani operasi benjolan saya ini, dan apa yang saya rasakan itu dukungan dari mereka itu sungguh membuat saya tuh kuat, sungguh membuat saya tuh nggak takut untuk menjalani proses ini. Karena saya tahu mereka akan selalu ada untuk saya seperti itu. Dan ya kayaknya begitu ya Ci. Sepertinya sel kalian tuh sudah menjadi keluarga kedua bagi kalian, ya. Sepertinya kedekatan kalian dengan saudara-saudara di dalam sel membuat kalian itu sering saling membantu, saling menolong, saling mensupport, which is really good. And then I can feel it bahwa I can see that kalian mau belajar. Kelihatan sekali bahwa kalian mau belajar mendekatkan kepada Tuhan. Kalian mau begitu melepaskan apa yang menjadi beban selama ini. Dan tidak gampang. Dan bagaimana Tuhan menarik kalian kembali ke dalam komunitas dan kalian berani mengambil langkah yang tidak gampang. Ya, itu puji Tuhan. Saya juga bersyukur kalian ada dalam komunitas bersama-sama. Saudara-saudara semua, kita telah mendengar dari 2 pasutri. Mereka adalah saudara kita dan kita pun tahu bahwa saat kita mendengar sharing mereka, kita sebenarnya tidak jauh lebih dari mereka. Kita pun mengalami peristiwa-peristiwa di mana dalam hidup kita banyak kejadian, banyak kendala. Tetapi kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita percaya akan tarikan-tarikan Tuhan untuk mendekatkan diri. Dan salah satu sarana yang telah diberikan Tuhan kepada kita adalah lewat komunitas. Sebentar lagi kita akan mengakhiri rekoleksi ini, tetapi saudara-saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu dalam rekoleksi ini yang akan dibawakan oleh Ai dan Stanley mengenai pemulihan keluarga. Dan mungkin
tolong technical support, kalau bisa semua kita di silence, di mute, kecuali AI dan Stanley. Tetapi di belakang layar kita akan mengikuti dan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Stanley. Marilah teman-teman, di saat ini kita mau berpegangan tangan dengan pasangan dan juga anak-anak kita. Dan kita mau memanjatkan segala rasa syukur dan permohonan kita kepada Allah Tuhan kita. Ini saatnya. Kami bersyukur padamu ya Allah Bapa untuk kasih-Mu yang sungguh besar, untuk segala rencana-Mu, untuk kehidupan keluarga kami. Kami sekeluarga bersyukur kepadamu, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau telah menganugerahi kami segala kesejahteraan. Semoga dengan bertambahnya kesejahteraan ini membuat kami semakin setia mengimani-Mu. Pada saat ini kami mohon kepadamu agar Engkau memulihkan keluarga kami, sebab sungguh keluarga kami ini adalah milik-Mu. Semoga hubungan kami dengan Dikau bolehlah Kau pererat lagi. Hubungan komunikasi dengan pasangan kami dan dengan anak-anak kami Kau murnikan kembali. Dan juga semoga keluarga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Satukanlah dan berkatilah selalu keluarga kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami mohon ya Allah Bapa,
Semoga Yesus Kristus selalu menjadi guru, teladan, dan pembina keluarga kami. Puji, syukur kepadamu, ya Allah, penyelenggara segalanya, sehingga rekoleksi keluarga ini dapat terlaksana dengan sangat baik. Ya Allah Bapa, mampukan kami untuk mau selalu belajar mengenal Engkau dan juga semakin mencintaimu. Kami berterima kasih ya Bapa, Engkau telah memberikan para panelis kepada kami sehingga kami dapat banyak belajar. Kami dapat meneladani, kami juga dapat merefleksikan sikap pribadi dan segala rahmat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Berkatilah mereka, para panelis. Juga Engkau berkati semua pasangan suami istri. Juga Engkau berkatilah komunitas kami. Ya Bunda Maria, janganlah Engkau pernah meninggalkan kami. Bersama dengan Santo Yosef, doakanlah kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah saudara-saudara semuanya, dengan ini rekoleksi keluarga sudah berakhir dan tiada hentinya saya mengucap terima kasih kepada Bapak Andrianto, Saudara Kristiana, dan juga pasangan suami istri kita hari ini. Dan of course, para tim technical support yang di belakang layar, yang tidak kelihatan, para tim doa yang juga tidak kelihatan, kalian, tanpa kalian, saya percaya rekoleksi ini tidak akan dapat terjadi juga. Terima kasih ya semuanya, dan sampai jumpa. Oh iya, kita mau foto bersama. Ayo videonya semua dinyalain. Yang peserta yang masih ada, yang masih belum meninggalkan Zoom, videonya dinyalain ya. Kita mau foto bersama. Iya. More coming, not yet. Oke, ini baru berapa ini? Baru 20. More coming. Yeay. Oke, ada lagi. More, siapa lagi? Ayo. Ini kita baru berapa orang di sini nih, masih ada. Oke. Sudah ready? Rizal? Henry? Rudy? Oh, more coming. Hen, mana Hen? Kamu mana? Technical supportnya mana? Oke. Steven, ada Rizal? Rudy, yuk. Hadir. Oke. Smile. Dedi. Nggak kelihatan, Dedi. One more. 1, 2, 3. Ya. Oke, thank you semuanya. Selamat beristirahat. Have a nice weekend ya. Thank you. Please stay. Thank you Thank you semua. semua. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you all. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Ini ada siapa ya? Ada Lilian. Uy, ini dari mana ya, Tante? Tante dari mana? Bye, Josh. Dari Melbourne. Dari mana, Tante? Melbourne. Oh, dari Melbourne. Halo, Melbourne. Tante, keep safe ya, Tante ya. Oh ya, thank you untuk rekoleksinya. Ih, sama-sama, Tante. Tante, jaga-jaga supaya Tante tetap sehat ya. Walaupun lockdown, tetap be positive. God is there, looking after you. Yeay. Thank you. Oke. Ada siapa nih? Teti Meliala. Dari mana nih, Teti? Halo, Teti Meliala. Dari mana? Dari Medan. Dari Medan ya? Halo, Medan. I miss Indonesia. Thank you loh ya, sudah ikut rekoleksi kita. Ada siapa nih lagi nih? Stefani Saputra. Halo Stefan, how are you? Baik, Ci. Halo. Nah, siapa lagi nih? Stefani Saputra dari mana ini Stefani Saputra? Adanya David. Oh, adiknya David Saputra. Iya, thank you loh ya sudah join. Halo Andi, halo Tin, halo Jen. Halo. Thank you. Nah, can we see Candice there? Halo Candice. Dia udah tahu Cionce. Oh. Halo Candice. Ya. Being good ya. Thank you. Bye. Thank you semua buat sharingnya. Stanley AI, Covino, Aida. Thank you juga. Thank you. Bye. Good. Dah. Keluar. Kick aja, kick. Oh, it's done. Yay, congratulations. Holiday. MC ya. Selamat Cionce, Vino Aida, I Stanley, excellent. Thank you Domi. Ada Ceres. Kenapa, Sal? Ada Ceres. Ada Ceres di belakang. Rizal lapar ya, dari tadi mikirin makanan. Fokus. Makan, Ci. Don't worry, minggu depan akan ada delivery itu. Ada delivery. Itu yang di belakang Pak, kalau one. di delivery ya. Delivery. Thank you Vino, thank you Aida. Thank you. Bagus banget. Saya Aida suka. Kenapa? Kusuka. Mungkin doa tutup dulu buat tim koordinator ya. Terus kita kalau ada yang mau feedback gimana gitu. Hadi lagi penutup atau Thank you Suardi. PIC. Oke. Ya kita doa dulu ya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sungguh terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang rekoleksi keluarga online ini. Terima kasih Kau berikan kami kesempatan untuk melayani-Mu di saat ini. Terima kasih karena Engkau telah menutupi segala kekurangan kami. Semoga apa yang kami kerjakan ini dapat menyentuh keluarga-keluarga yang sedang bermasalah, yang sedang bingung, supaya mereka dapat disentuh lagi untuk kembali ke dalam tangan-Mu. Semua ini, dan juga berkatilah kami, keluarga kami, supaya kami juga dapat selalu semakin kuat dan semakin dengan
kerendahan hati mau melayani Engkau dalam satu keluarga. Keluarga kami yang besar, yaitu keluarga KTM. Semua ini permohonan kami sampaikan dengan perantaraan Bunda kami, Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tarik napas. Thank you Vino, cepet nyampainya. Udah sampai. Iya, ini juga nih. Vino, you made my heart beating faster. Wow, you guys. Really Saya sampai sempat hampir breakdown juga tadi. Iya, aku blame Covino. Wah. dari kemarin, aduh. Dari Krisy ke Vino, Aida, sama Ai Stanley, waduh. Ini kalau, aduh. I'm telling you, Vino, sebagai pria, I know it's really hard. Tapi mendengar, karena itu hal yang sangat baru yang saya dengar dari kamu, I'm really sad that God really blessing you. Ya, sama dengan semua bapak-bapak, same thing. Saya ada feedback. Kok ini acara nggak dibilangin sih suruh bawa tisu? Biasa kan baju aja baju. Enggak siapin, Hen. Nah iya, itu pakai itu aja. Dapat tag. Ini yang disebel udah berapa kali nih ganti tisu. Rizal banyak PR loh, Zal. Banyak PR-nya. Oh iya. Stephen, maybe you want to say something, Stephen? Feedback buat kita tim. Iya, Stephen. Aku mau buka bank-banknya nih. Kok cepat amat sudah sampai? Saya belum sampai tuh. Wah, ini kiriman kilat nih langsung. Mantap. Ya, kemarin ada kejadian lucu. Aku tuh kemarin ke satunya Seahorse sebelum pergi ke Tujuh Mutiara. Jadinya kemarin ke Tujuh Mutiara belanja. Nah, jadinya pas di Seahorse, aku tuh lupa kalau ternyata mereka itu toko Indo. Jadinya pas masuk Seahorse, si Aura udah mau belanja, aku bilang teriak-teriak ke Aura, udah taruh aja barangnya, kita belanja di Tujuh Mutiara. Habis itu Aura saking nggak enak, pas dia keluar, tiba-tiba dia bilang, see you kok. Dia bilang gitu. Bingung kenapa gitu. Terus dia bilang, ngapain? Beb, tadi kamu ngomong see you kok. Oh itu tuh tadi isinya orang Indo semua, kamu ngomong tuh bikin malu. Aku baru tahu itu orang Indo. Anyway, aku sih cuma mau bilang buat semuanya sih luar biasa, thank you banget. Mulai dari sesi 1 Ko Ardianto yang udah dibantu juga lewat DPU, dari Cikrisi juga yang bantu approach. Terus juga sesi 2 kemarin Cikrisi sama Surya, well done banget. Kita banyak dapat feedback bagus, nanti aku bakal forward lewat email. Habis itu juga sesi 3 yang hari ini, again, menyentuh sekali Ai, Covino, luar biasa. Dan ya, especially juga buat aku personal, sharing Covino tadi luar biasa banget. Pas Covino cerita bagaimana dengan rendah hati bisa ngomong ke orang tua, sebagai orang tua bisa ngomong meminta maaf ke anak gitu. Itu satu perspektif yang mungkin selama ini tuh jarang dibilang gitu. Tetapi kerendahan hati itu yang mungkin bisa melihat keluarga Covino yang sekarang yang istilahnya bisa kompak, itu aku bisa melihat ada papa dan mama yang istilahnya juga penuh dengan kerendahan hati gitu kepada anak-anaknya. Jadinya sangat menyentuh, thank you banget semua buat sharingnya, feedbacknya. Ya kayak tadi dibilang, kita menyesal banget kita nggak ngasih tahu peserta untuk bawa tisu hari ini. Nanti kalau disuruh bawa malah nggak ada apa-apa. Aduh, gitu kan. Biasa yang di plan malah nggak kejadian. Terus juga
luar biasa banget. Aku cuma bisa bilang tim ini tuh bisa dibilang dari awal terbentuk semuanya yang tadinya kita sama-sama mungkin jarang pelayanan bersama, terus tiba-tiba kita diterjunkan bersama, dan semuanya terlibat, saling berperan aktif, membantu, dan kalau semuanya hari ini tuh bisa berjalan lancar, aku lihat ini adalah effort dari semuanya, dari tim tech support, dari pembicara, dari host, dan marketing, semuanya kayak mengambil perannya masing-masing, berusaha memberikan effort yang terbaik. So thank you buat semuanya, well done, it's our effort. Jadinya it's all our hard work, dan semoga apa yang hari ini udah kita laksanakan dari 3 sesi belakang ini, termasuk yang hari ini, tentunya kita bakal bawa doa terus, semoga bisa menjadi persembahan buat Tuhan dan bisa memberkati untuk keluarga-keluarga yang nonton. Nanti ada banyak feedback juga, nanti aku bakal pass on, dan hopefully juga nanti ini aku bakal lempar lagi ke Cidomi. Kita nggak cuma berhenti di sini, hopefully acara ini bisa kita terus kita build up terus momentumnya seperti goal awalnya bahwa kita itu mau membuat wadah untuk keluarga muda. Jadinya semoga ini menjadi entry point di mana keluarga muda tuh tertarik lagi tentang komunitas, dan nanti pelan-pelan kita bisa ajak mereka istilahnya kalau terpanggil untuk ya hidup berkomunitas bersama kita. Gitu aja. Oh, well done. Yep. Sekali lagi thank you semuanya. Jadi nyambung dari Stephen tadi, ya kalau memang ada yang approach kita nanti, ya kita should be ready. So mungkin juga akan ada personal request for pembicara. Jadi sudah siapkah pembicara kalau ada yang approach? Stanley, Vino. Siap. Oke. Cie, langsung. Oke. Oke, mantap. Lihat si Aida aja udah langsung oke. Vino, salah. Oh, salah ya. Oke, mau berapa bungkus, Pak? Itu kalau join komunitas ada bonus tuh di belakangnya udah. Aku pikir itu belakangnya itu tahu nggak apa sih kayak di Eropa. Muni. Kira background loh. Aku maunya sayur asam. Ay ke Jakarta, ay aku bikinin. Oh. Risi cepet pindah sini lagi. Ya, semoga didoakan. ada jalannya ya, semoga ada jalannya. Hmm. Bingung cari kerjanya sih kalau mau jujur. Surya sama Suadi? Dari aku thank you semua. Sebenarnya juga dari PIC, technical support, dari host, dari pembicara, dan semua yang Kayaknya sih. semua yang terlibat maupun yang langsung maupun nggak langsung itu well done. Dan ya itu terutama tadi sharing itu begitu menyentuh sih, banyak yang tadi juga kirim message ngomong ini pembicaraan ini bagus sekali gitu. Dan saya nggak lihat ya, yang tadi ada ya chat ya. Saya mungkin saya juga tadi nggak sempat lihat. Ada beberapa komentar ya. Itu ke personal. Ke personal. Iya. Ada juga yang kirim ke saya, nanti saya forward ke grup ya. Wah. Untung Good saya feedback, nangkep guys. tadi. Iya. Oke. Thank you juga buat Koheri ya, mendukung Krisi. Pei, masih aja si Pei begitu. Pei. Itu kan cuma AI yang boleh Oh, bantu. sorry. Kamu sendiri harus bikin Ngumpet. Special for AI only. Sorry, tadi aku padahal udah pikiran pakai ayat, cuman lupa. Iya, nggak apa-apa, it's okay. Beneran, aku pikiran pakai yang Tuhan tidak pernah meninggalkan, jatuh tergeletak tuh, yang itu cuma lupa. Ini bagus kok, bagus. Surya? Dari aku nggak ada tambahannya, semuanya udah dibahas itu
ini something new yang kita lakuin, something that hopefully refreshing juga buat orang-orang yang udah jauh dari komunitas, dan kita semua hopefully bisa ignite the spark lagi gitu, dan bisa memberikan penyegaran buat orang-orang semua keluarga yang butuh juga. So it's great gitu. Aku sendiri ikut sessionsnya dan sharingnya juga. Jadi inspiratif. Buat aku sendiri mungkin nggak tahu ya, kalau di hari ini formatnya dua keluarga gitu, aku merasa jadi waktunya agak terlalu singkat ya. I don't know, but that maybe me. Kalau misalkan satu keluarga 1 jam, mungkin jadi lebih bisa explore dan lebih bisa melihat bagaimana transformasinya lebih details lagi sih. Iya, saya sama sih. Saya juga merasakan very short, terutama di bagian sorry Vino Aida. Saya terpaksa mengambil decision karena saya melihat saya khawatir sekali kalau waktu itu kurang. Dari kemarin sih feeling saya oke. But this morning again when I wake up, mulai lagi berpikir, wah kayaknya saya mesti rearrange. Saya berusaha kalau yang pasutri pertama bisa selesai 4:25 is the best. Jadi 4:25 itu harus saya welcome pasutri yang kedua. Nah, setting time itu saya juga minta tolong Fras untuk mengatur, memberitahu saya sudah jam berapa ini sekarang. Karena saya kadang, tidak bisa fokus karena saya pikir saya ingin mendengarkan juga sharing mereka gitu. Memang tidak semua tertulis dalam skrip, tapi maksud saya kepingin tahu. Jadi kadang saya tidak melihat timingnya. Jadi Frans ini adalah supporter saya. Ya, dia yang membantu saya. Jadi memang saya merasakan sekali bahwa pasutri pertama saya berusaha untuk kita tidak explore banyak ya, Aida ya, Vino ya. Tapi karena saya yakin, karena next time kalian akan lagi tampil. There you go, there's another homework. Yeah, which is I think all in conclusion saya mengatakan bahwa semua benar-benar indah, baik sekali. Dan saya juga mau bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu memberikan saya keberanian, memberikan saya kata-kata, memberikan saya ide-ide, dan kalian terima kasih untuk mengajak saya menjadi host. I feel overwhelming sebenarnya, tapi saya belajar banyak dari sini. Jadi saya juga berterima kasih kepada Tuhan. Sesuatu hal yang baru bagi saya. Terima kasih. Nggak akan terpendam sih jadi host. Bakat terpendam. Ya, well done, Ci. Ya, saya juga ngerasa waktu bagian Vino itu lagi puncak-puncaknya tuh tiba-tiba Cionja langsung cut, langsung hilang momennya. Cuman masalahnya mungkin karena kita kan nggak ada sesi lain, jadi mungkin ya molor 5-10 menit mungkin nggak apa-apa kali ya buat next time-nya aja. Iya. Zal, gimana Zal? Gimana setelah mendengar yang ketiga ini? Dari yang kedua kan begitu, yang ketiga begini. Siap? Ya, puji Tuhan. Ya, saya tambahin cuma ada satu yang banyak input dari peserta ya. Kalau reminder lewat email, banyak yang nggak ngecek email katanya. Banyak kan mungkin next time kita bisa reminder lewat WA mungkin ya kalau nggak repot. WA? Iya di WhatsApp, maksudnya kirim message. Ya jadi banyak yang miss karena lupa nggak ngecek email jadi lupa gitu loh. Email juga mungkinan nggak sampai ya kali ya, Steven ya? Email sih sampai masuk sih kalau dari datanya, cuman kayaknya orang ya lebih efektif handphone. Cuman jadinya next time registrasi kita bilang aja boleh taruh telepon dan purpose-nya adalah untuk reminder pre-event gitu. Jadinya mereka juga lebih nyaman.
pas Iya. nomor telepon. Oke. Input. Oke, Bapak. Prisi mau ngomong apa? Wah, lagi holiday dia. Nggak ngomong apa-apa, udah bagus semua. Oke. Ya udah. Oke, wrap up. Oke, Wrap up. thank you semuanya. Thank you very Oke, much. thank you. See See you you next time. Yo, bye. Oke. Bye. Bye. Berikutnya. Sampai ketemu lagi semua. Bye. Ya, congratulations